Halo everyone, balik lagi di Belajar Excel bareng aku, Verly. Pernah nggak sih kalian pengen nyari data dari tabel yang panjang? Nah, sebenarnya di Excel itu ada nyediain rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Contoh kalian itu pengen nyari dari kode-kode pengiriman, kalian pengen tahu nih siapa sih nama pemesannya, kemudian domisilinya mana, kemudian nama pengirimannya kira-kira berapa. Nah, Excel itu udah nyediain VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di video kali ini aku akan bahas dua fungsi tersebut untuk mencari data secara vertikal dan horizontal. Ayo sama-sama buka Excel kalian. Belajar bareng aku pelan-pelan aja. Let's go. Nah, kali ini seperti pembahasan kemarin, aku akan bahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP? Yang pertama, VLOOKUP atau vertical lookup, yaitu kita mencari data secara vertikal atau yang memanjang ke atas ya. Intinya kalau nggak ke atas ya ke bawah sama aja itu. Intinya yang lurusnya kayak gini. Kemudian kalau HLOOKUP, kita mencari data secara horizontal atau yang mendatar. Gimana sih contoh pengaplikasiannya? Kita langsung aja. Nah, di sini tersedia nih ada kode-kode pemesanan. Nah, dari situ kita supaya nyari nama pemesannya siapa, domisilinya di mana, kira-kira nama pengirimannya siapa. Kita mungkin bisa nih 106 yang mesen itu ada Lisa, kemudian domisilinya Lisa itu di Makassar. Oke, kalau misalnya kayak gini bisa banget, tapi kalau misalnya datanya kalian panjang, ini akan susah sekali. Makanya di sini Excel menyediakan rumus yaitu vertical lookup dan horizontal lookup. Yang pertama kita akan membahas tentang vertical lookup. Caranya gimana sih? Jangan lupa kasih sama dengan setiap kalian akan memasukkan rumus. V lookup, kalian tab, sorry. VLOOKUP, tutup kurung. Nah, di sini ada lookup value, table array, call index num, dan range lookup. Nih, lookup value itu kalian tuh mana sih data yang mau kalian cari? Nah, kita kan basic datanya itu dari nomor pemesanan. Dari nomor pemesanan baru kita tahu nanti nama pemesannya siapa, domisilinya mana. Nah, nomor kita ketikkan tabel ini, nomor pemesanan, kemudian titik koma, sesuai dengan perintah di Excel kalian ya. Ada yang titik koma, ada yang koma doang. Habis itu table array. Dari tabel mana kamu akan nyari data itu? Dengan nomor 106, kamu tuh nyarinya di mana sih? Gitu. Nah, karena kita akan mencari di tabel ini, kemudian titik koma, call index num. Nah, yang kalian cari itu akan ada di nomor berapa? Nomor pemesanan kan ini di kolom yang pertama. Nah, kalian mencarinya tuh nama pemesan. Siapa sih yang pesan? Kalian itu ada di yang 1, 2. Nah, itu kalian nyarinya yang di kolom yang kedua, kemudian kalian tulis 2, kemudian titik koma, range lookup. True kalau kalian misalnya kalian mau nyari sesuai yang di sini, itu kalian ketikkan 0 atau true. Tutup kurung, kita enter. Nah, maka yang akan keluar yaitu Lisa. Kalau misalnya kalian klik kedua ke bawah, ini akan ada yang beberapa not available. Kenapa not available? Karena kalian ada yang belum mengunci rumusnya. Jadi di sini ada apa ya? Aku lupa namanya, nanti aku dijelasin di video selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengunci rumus, otomatis kalau misalnya kita nyari ini, kita di sini kebacanya B2, G1 sampai I11. G1 sampai I11. Nah, betul kan? Tapi beda kalau misalnya itu kalau kita yang laras, ini dia akan turun, bukan G1 lagi. Bukan dari sini lagi, cuman dia akan turun dari bawah dia nomor 1001 sampai nanti di sini, yaitu di I12. Coba laras I12, jadinya dia nggak kunci rumusnya. Nah, gimana sih untuk mengunci? Kalian itu bisa dengan, kalau
ada beberapa yang FN F4, ada yang F4 aja. Contohnya gini teman-teman, kita ulang lagi rumusnya. B2, kita mencari nomor pemesan, dari nomor pemesan dengan tabel yang ini. Habis itu kalian tekan FN F4. Nah, kalau ada dolar-dolarnya gini, berarti tabelnya kalian udah kunci, otomatis sampai bawah nanti akan kecari. Titik koma, habis itu kalau indeks 6 tadi ya 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Akan ada lisa. Nah, gimana kalau kita tarik ke bawah? Apakah yang not available ini akan ada lagi? Coba. Nah, kan langsung ada. Karena tadi ya teman-teman, kalau misalnya kita nggak tarik ke bawah, dia otomatis nih yang 107. Dia akan nyari dari mulai G10. Dari sini teman-teman, dari G10 sampai I20. G10 sampai I20 di sini. Nah, otomatis dia nggak bisa nyari karena yang dia cari itu 107, sedangkan 107 itu ada di G8. Jadinya kalian harus mengunci setiap formulanya kalian atau tabel-tabel yang emang kalian jadikan patokan itu dengan FN F4. Atau kalau misalnya kalian mau secara mandiri, itu bisa kalian tambahkan logo dolar di depan sama di depan kolom dan di depan ini ya. Baris, sorry. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, udah. Kita lanjut yang selanjutnya nih. Kita domisili. Domisili juga kita pakai VLOOKUP karena kita domisili ini datanya ke bawah ya. Ke bawah, intinya lurus ke atas kayak gitu. VLOOKUP tab lookup value kalian dari nomor pemesanan, kemudian titik koma, tabelnya dari sini sama aja, kemudian FN F4 supaya yang sebawah-bawahnya itu bisa mencari juga, kemudian titik koma, kalian ada domisili di tabel yang 1, 2, 3, kalian tuliskan 3, kemudian titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, 106 itu ada Lisa dari Makassar, 107 itu Lois, harusnya Lois dari Kupang. Coba kita tarik apakah dia belajar. Nah, betul dari Kupang. Sedangkan di yang selanjutnya di lama pengiriman itu bukan vertical lookup lagi ya, nggak ke sini datanya tapi ke samping ini teman-teman. Jadinya kalau ke samping kita bukan pakai VLOOKUP lagi tapi HLOOKUP. Oke. Nah, gini cara bacanya gini, HLOOKUP. Tolong carikan carikan, karena ini di sini berdasarkan domisili, kayak kotanya mana, Bali, Kupang, Makassar, Surabaya, otomatis kita nyarinya dari domisili ya teman-teman. Tolong carikan data Makassar di tabel yang ini. Jangan lupa FN F4 biar nggak lari. Di tabel yang ini di baris yang kedua, karena kita nyarinya lama pengiriman, otomatis lama pengiriman itu baris yang kedua. Tolong ya yang true, tutup kurung, enter. Nah, Makassar lama pengiriman estimasinya itu 6 hari. Begitupun sampai seterusnya. Kupang 6 hari, Bali 5 hari, Surabaya 3 hari, Cindy 3 hari. Gitu ya teman-teman. Semoga membantu. Goodbye in next video.